Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi pun. Bagaimana kabarnya Bapak Ibu sekalian? Alhamdulillah sehat. Apakah udah sarapan semuanya? Sudah. Udah gajian belum, Bu? Oh, ya bentar lagi. Sertifikasi katanya mau cair ya, Bu? Alhamdulillah. Gimana belajar sehat? Alhamdulillah. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Ibu sekalian. Yang saya hormati Ibu Pengawas Sekolah, Ibu Fatimah. Saya ucapkan banyak terima kasih karena sudah meluangkan waktunya untuk bisa hadir di SD 4 Lambu Gibang dalam kegiatan berbagi praktik baik tentang budaya positif di sekolah. Yang terhormat kepada Bapak Kepala Sekolah, Bapak Didi Nurdiansah atau yang mewakilinya, yang sudah bisa meluangkan waktu untuk menyediakan tempat untuk kita saling berbagi praktik baik di SD 4 Lambu Gibang, dan kepada Bapak Guru hebat di SD 4 Lambu Gibang yang saya banggakan. Pertama, marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas berkat rahmat serta hidayahnya kita masih diberikan kesempatan untuk bertemu, untuk bisa melaksanakan aktivitas sehari-hari. Shalawat dan salam kita tujukan kepada Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, karena atas berkat rahmat serta hidayahnya, atas berkat beliau kita bisa dari zaman yang jahilah ke zaman yang terang-terang seperti ini. Di sini saya akan berbagi praktik baik tentang budaya positif. Ya, ini di SD 4 Lambu Gibang hari ini Kamis 19 Oktober 2023. Ya, seperti ini. Geser Pak. Nah, salam dan bahagia ini selalu ada dalam guru penggerak. Ya, yang pertama salam, kita harus ucapkan salam, dan yang kedua bahagia, Bu. Bahagia itu sederhana tapi nilainya sangat luar biasa. Ya Bapak Ibu ya. Bapak Ibu kalau misalnya nggak punya duit tapi bahagia, senang apa tidak? Senang. Kalau punya duit banyak tapi nggak bahagia, ya seperti itu bukan. Jadi salam bahagia itu sangat utama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam kebajikan, rahayu untuk kita semua. Pembelajar merdeka di SD 4 Lambu Gibang. Bapak Ibu adalah pembelajar merdeka. Ya, pembelajar merdeka itu adalah orang yang terus belajar untuk memerdekakan peserta didik kita di SD 4 Lambu Gibang. Next. Nah, ini bagaimana kita berinteraksi. Jadi komitmen belajar pada kesempatan hari ini ada beberapa ya. Yang pertama itu kita saling berbagi. Ya, saling berbagi. Jadi gimana caranya biar kita ada umpan balik. Bukan ilmunya itu bukan hanya dari saya, tapi saya juga belajar dari ibu-ibu semua. Apakah ibu-ibu siap berbagi? Siap, terima kasih. Yang kedua, hadir seutuhnya. Ya, Bu ya. Hadir seutuhnya di sini. Kalau ibu sudah bahagia di sini, ibu ini loh, ini gambar cinta ya Bu ya. Cinta ya Bu. Nah, kalau udah cinta, pengen kesini nih, ibu akan hadir seutuhnya. Jadi mindset ibu ini, saya pengen mengikuti kegiatan pada pagi hari ini. Nah, yang selanjutnya, angkat tangan jika ingin bertanya. Apabila kita dalam sharing ada suatu hal yang ingin ditanyakan, silakan angkat tangan. Seperti itu. Yang selanjutnya, hargai waktu bersama. Hargai waktu bersama. Jadi waktu yang sangat banyak ini kita manfaatkan sedemikian sehingga tujuan kita akan tercapai. Yang selanjutnya adalah buat catatan. Apabila ada hal yang penting dan perlu dicatat, Bapak Ibu bisa catat di buku kecil ataupun kertas yang sudah disediakan. Selanjutnya ini merekam itu boleh sebenarnya. Silakan mau direkam mau tidak, silakan. Yang selanjutnya maksimalkan pertanyaan.
Ya Bu ya. Kalau Bapak Ibu sering bertanya, itu akan lebih bagus, lebih baik lagi. Ya Bu, seperti itu. Next. Oke, nah ini seperti tadi. Yang pertama sebelum season ini, tenangkan hati dan pikiran. Arahkan semua perhatian untuk fokus belajar. Hadirkan rasa ingin tahu, syukur dan kebijaksanaan. Ya Bu ya, seperti itu. Next. Nah, oke. Ini tentang tadi yang akan kita bahas hari ini, berbagi praktik baik tentang budaya positif. Nah, ini yang biasa ada dalam PNM nih. Ini tentang filosofi KHD. Ini saya buka dulu ya. Filosofi KHD itu apa Bu? KHD apa Bu? KHD Bu? Ya, Ki Hajar Dewantara. Jadi menurut Ki Hajar Dewantara, yang pertama itu pendidikan itu bersifat menuntun. Ya, menuntun. Jadi anak-anak itu harus kita tuntun. Ya Bu, menuntun itu seperti apa? Membawa. Menuntun apa Bu? Menuntun. Mengarahkan. Iya, mengarahkan. Jadi dituntun loh, kayak kalau orang tua dengan anaknya itu pasti menuntun. Menuntun anak itu demi keselamatan dan kebahagiaan mereka nanti Bu. Itu. Jadi jangan sampai kita tuntun itu dengan sampai salah gitu Bu, salah. Bersangkutan dengan keselamatan dan kebahagiaan mereka. Yang kedua itu sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Ini mungkin ibu-ibu sudah tahu ya. Jadi pendidikan dahulu dengan pendidikan sekarang itu mungkin berbeda Bu. Seperti itu. Saya pas waktu SD dulu dengan pendidikan sekarang sudah berbeda. Nah, karena sesuai dengan kodrat zaman. Zaman kita sudah berbeda Bu. Jadi itu ada quote dari filosof juga, bahwasanya didiklah anakmu sesuai dengan zaman sekarang ya. Kenapa? Karena kalau kita masih mendidik dengan zaman lalu, dengan sekarang itu sudah berbeda Bu zamannya. Sekarang sudah ada gadget, sudah ada HP, seperti itu. Nah kita harus bisa sesuai dengan zamannya. Nah, kodrat alam itu berhubungan dengan kebudayaan. Budaya yang ada di Lambu Kibang dengan budaya yang ada di Lampung Barat mesti berbeda Bu. Setiap daerah mesti berbeda. Nah, kita mungkin memberikan pembelajaran untuk anak kelas 1 di Lambu Kibang dengan anak kelas 1 di Bandar Lampung berbeda Bu ya. Karena budayanya berbeda, alamnya berbeda. Yang selanjutnya itu persemaian benih-benih kebudayaan yang hidup dalam masyarakat kebangsaan. Jadi peserta didik itu adalah benih Bu. Kita sebagai benih. Misalnya ibu pengen menanam padi, ibu harus pakai benih apa Bu? Unggul. Nah, benih padi. Benih padi itu ada yang unggul, ada yang biasa, ada yang kempes. Itu adalah anak kita Bu. Nah, tugas kita itu bukan memilih bibit yang unggul tadi Bu, tugas kita. Jadi anak-anak kita itu kan ada yang unggul, ada yang biasa, ada yang luar biasa ya Bu ya. Nah, tugas seorang guru setelah kita menyemai benih tadi, kita merawat Bu. Merawat. Caranya dengan memupuk. Ya, siapa tahu yang bibit yang kempes tadi setelah kita pupuk bisa bagus, tanahnya diperbaiki, kita siram setiap hari, ya seperti itu. Kalau bibitnya sudah unggul tapi tidak diurus Bu, tidak disiram, tidak dipupuk, akan seperti apa? Kan berbeda ya Bu ya, seperti itu. Selanjutnya menobalkan laku. Menurut filosofi Ki Hajar Dewantara, jadi seorang lahir itu dia sudah punya gambaran. Jadi kalau waktu saya belajar waktu kuliah ya Bu ya, anak itu kertas kosong ya Bu ya, kertas putih kosong itu loh. Setahu saya Bu,
Nah, setelah saya belajar guru penggerak ini, ternyata anak itu diumpamakan sebagai kertas yang sudah ada garis-garisnya. Seperti itu. Nah, seperti tadi persamaan benih tadi, kalau memang benihnya itu padi, kita harus lakukan gimana cara merawat padi biar panen menjadi pasir padi, ya Bu ya. Apakah tanaman bibit padi itu bisa jadi jagung? Tidak bisa. Nah, karena anak mempunyai karakter yang unik. Jadi anak yang memang potensinya itu, misalnya anak suruh gemar olahraga, suruh matematika mungkin dia malas. Nah, dia itu adalah benih padi. Jangan sampai padi ini kita jadikan jagung, nanti malah jadi popcorn nanti. Padinya dibakar jadi popcorn, jadi cipang ya Bu ya. Nah, menebalkan laku sama. Jadi anak lahir itu dari kertas yang udah ada garis-garisnya itu loh Bu. Nah, guru itu kita menebalkan. Coba Bapak Ibu, coba tangannya diangkat, Bapak. Saya pengen tahu, coba. Silakan Ibu menggambarkan bebek Bu, coba menggambarkan bebek. Coba Bu, pakai ayang-ayang aja. Angka 2. Kasih fotonya, kasih. Nah, sekarang saya tanya, bebek itu menghadap kemana? Depan sekarang. Menghadap kiri atau kanan? Menghadap ke kiri. Menghadap ke kiri. Siapa yang menghadap ke kanan? Menghadap ke kanan Bu. Kiri. Oke, menghadap ke kiri. Oke Bu. Nah, jadi pemikiran ibu itu kenapa kok menghadapnya kiri semua ya Pak? Bebek itu. Kenapa Bu? Kenapa Bu kok menghadapnya ke kiri? Ya kedua tergantung polanya kan ya. Polanya kan Karena yang dari berapa kanan kanan. dari kiri ke kanan. Oh gitu, dari kiri dan kanan. Ya, polanya mengapa dia ada? Ya, mengapa kok kita sudah menggambar bebek itu menghadapnya ke kiri? Ini kan Karena kita mulai dari titik kiri ke kanan. dari kiri ke kanan. Iya, kan belakang. Nah, oke, ini yang saya tunggu dari Bu Noverda. Membentuk polanya. Membentuk angka Angka 2. 2. Kita sewaktu belajar dulu tuh gambar bebek itu ini ya angka 2. Terus dikasih ini. Mesti hadapnya ke kiri semua. Ya Bu ya. Coba nanti Ibu praktekkan, Bu nanti yang kelas 1 pas Bu. Coba suruh gambar bebek ataupun yang udah kelas tinggi, mesti hadapnya ke kiri semua. Nggak ada bebek yang madep kanan. Coba nanti kita lihat. Nah, seperti itu. Gambarnya pakai tangan kiri ya paling kan kayak gini dong gambarnya. Ya, Gambarnya kan dari sini. ya. Ada bebeknya kanan. Nah, itu. Taruh apa ke kanan. Nah, Kan duanya kan gini. Bebek saya Bu. Kamera depan ya. oke. Jadi inilah pendidikan yang terjadi saat ini dan real kepada kita ya. Nah, harapannya itu bebek itu boleh madep kiri dan kanan Bu. Nggak hanya harus madep kiri terus. Seperti itu. Ini sama dengan kita mengajar. Seperti itu ya Bu ya. Jadi ketika anak gambar bebek madep kanan biarin Bu, nggak apa-apa. Nah, seperti itu. Ya, seperti itu. Terus selanjutnya itu perubahan. Ini yang paling penting. Guru adalah transformasi pendidikan yang paling dasar, ya Bu. Kalau gurunya mau berubah, insya Allah kita mengajarnya enak Bu. Kalau guru mau berubah, kita itu mengajarnya enak. Kita nggak perlu marah-marah, nggak perlu minum, nggak ada ibu minum, nggak ada ini ya, gitu. Nah, selanjutnya Pak next. Oke, sekarang ini Bu, dari 3 pertanyaan ini coba Ibu tuliskan. Nanti Ibu jawab ya. Cuman setuju dan tidak setuju aja. 1, 2, 3. Coba dituliskan di kertas Bu, coba. Kalau jawabannya benar kasih aja apa Pak? Ya Bu, ya. Kalau jawabannya benar kasih aja. Kasih salah Bu. Umroh ke kalimat ya. Gimana langsung dijawab aja Pak? Oke, langsung dijawab. Oke Bu Ina, coba nomor 1 Bu. Coba. Ini kan dapat kondisi. Cek. Sini Bu, coba Bu.
Oh, nggak usah pakai mic ya. Oke, monggo. Hukuman dapat mendisiplinkan anak. Iya. Setuju? Setuju. Setuju. Oke, mungkin ada yang tidak setuju. Ayo Pak. Ya. Ancaman Pak ya kan? Ancaman. Oke. Mami gimana nih? Setuju nggak nih? Setuju sekali. Oke ya, hukuman dapat mendisiplinkan anak, setuju. Oke, kita nanti akan belajar Bu. Nanti benar nggak sih seperti itu? Yang kedua, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Setuju nggak? Setuju. Coba siapa yang nggak setuju? Jangan nggak setuju saya. Oke, Bu Brenda, bagus sekali. Anak itu malah main-main gitu. Gimana Bu? Coba Bu. Berhukuman dengan pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Cek berapa? Kalau itu Tuhan, Bu. kalau dia dilakukan cuma 1 atau 2 anak itu tidak mungkin tidak bisa berjalan. Ya. Karena dia itu kan cuma membaca ya. Iya. Terus? Baca, sedangkan kita yang sudah ada kegiatan literasi aja, Iya. yang sudah benar-benar memang kegiatan mereka itu masih selalu diabaikan. Oke, tepuk tangan buat Bu Noverda. Oke, bagus sekali. Bu Noverda, ada satu orang yang tidak setuju. Nanti seperti apa? Apakah benar? Kita akan belajar bareng-bareng. Oke, luar biasa Bu Noverda. Sepertinya arahnya sudah tahu arahnya kemana ya Bu ya. Oke, selanjutnya yang nomor 3, memberikan penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar ini. Setuju? Setuju. Setuju Bu Ika? Setuju. Alasannya Bu, coba Bu. Coba Bu. Karena dengan diberikan penghargaan, anak-anak akan merasa bila dirinya dihargai, diberi tambahan semangat dan motivasi dari gurunya. Nah. Dia akan menjadi merasa, oh saya diperhatikan, saya direspon, apa yang saya sampaikan dihargai. Ya. Seperti itu. Bentuk penghargaan apa yang Ibu berikan untuk meningkatkan motivasi? Penghargaan untuk anak tidak harus berupa hadiah. Ya kadang-kadang ada anak yang senang jika diberi hadiah, tapi tidak harus dengan hadiah. Kenapa? Banyak cara lain untuk memberikan penghargaan ke anak, seperti memberikan pujian. Oh sudah bagus, pintar, besok lebih bagus lagi ya gambarnya, atau ini tulisannya sudah rapi, besok lebih dibesarkan lagi. Dia akan merasa kalau dia diperhatikan. Kemudian dengan memberikan emoji atau gambar atau stiker bintang di buku ketika diberikan penilaian. Dengan begitu anak-anak akan merasa berbeda dengan yang lain. Kadang-kadang sekarang kan sudah canggih tuh ya Pak, udah banyak stempel, kemudian stiker, banyak cara guru untuk memberikan hadiah atau penghargaan tanpa dalam bentuk hadiah real. Oke, Yang ya. harus mengeluarkan biaya banyak. Ya, tepuk tangan buat Bu. Oke Bu, luar biasa Bu Noverda, Bu Ika dan guru-guru semua. Kita nanti akan tahu arahnya kemana sih gitu. Nanti Bapak Ibu yang akan menyimpulkan sendiri tentang jawaban yang tadi ya Bu ya. Oke, next Pak, silakan Pak. Nah, ini akan kita pelajari. Yang pertama disiplin positif, nilai kebijakan, teori motivasi, keyakinan kelas, kebutuhan dasar manusia, 5 posisi kontrol, dan segitiga restitusi. Oke, next Pak. Nah, coba Bapak Ibu, saya pengen bikin game di sini, coba Bapak Ibu. Ya, coba saya pengen maju, coba. Pak Karmanto coba sini Pak, maju Pak. Pak Karmanto dengan Mami, Mbak minta tolong nih.
Silakan di sini Pak, monggo Pak. Pasangan ideal. Oke. Oke, kasih aplaus buat Pak Karmanto dan Mami. Oke, jadi ini Ibu ya, ini para perubahan paradigma. Jadi Pak Karmanto ini adalah si A. Sobeklah secari kertas, ini yang baca saya kertas. Saya titipkan ke Pak Karmanto. Pak Karmanto tolong dijaga ini, Pak. Nah, jangan sampai ada orang yang mengetahui dan jangan dikasihkan Pak ya, karena ini berhubungan dengan masa depan kita. Oke Pak. Kalau ini sampai ke orang lain, masa depan kita hancur Pak. Rahasia pribadi, Pak. Tolong didengar Pak. Nah, ini yang B adalah Mami. Mi, gimana caranya Mami bisa mendapatkan kertas itu? Karena kertas itu adalah masa depan Mami juga. Contoh. Oke, silakan Mi. Silakan Mi, tolong itu ayo Mi. Silakan. Udah saya malu. Pasangan apa saya? Awas saya punya kalian. Jangan. Bahaya. Dengan cara dirayunya supaya kertas itu bisa keluar dari Tangannya. genggamannya. Coba saya Ayo nanti ada genggaman. Ayo nih. Apa emas gitu ya? Iya. Kasih ya. Kalau Pak, kasih aja gitu ya. Enggak pas. Nih, ambil merah-merah dari satu. Mau manggil emas, nggak enak. Mau manggil apa nggak enak? Ada ya? Bro. Halo bro. Preman gimana? Ya gini aja, Pak Karmanto, Bapak aja lah ini ya, supaya cepat dia ngasih. Pak Karmanto, ini kan untuk keperluan kita bersama. Jadi, nggak di video. Lanjut. Ini untuk keperluan kita bersama. Jadi untuk hidup bersama. Jadi tolong yang lebih tepatnya saya yang pegang. Usah disuruh. Ayo. Oke, kasih aplaus. Oke, kasih aplaus. Silakan duduk. Biar cepat Bu. Saya berharap Pak Didi nggak apa-apa. Ya, nggak apa-apa. Hancur masa depan Pak Karmanto. Kita potong dengan Pak Karmanto. Saya nggak mau endingnya gimana gitu. Oke Pak, silakan geser Pak. Ini tadi ya Pak ya, saya ilusikan yang genggaman tangan tadi itu ada ini. Ilusi guru mengontrol murid, seperti apa nanti akan saya jelaskan. Yang kedua, ilusi bahwa kritik membuat orang merasa bersalah dan menguatkan karakter. Ya, semakin kita banyak dikritik tuh jangan takut Ibu. Misalnya, wah Pak Karmanto ini, nah, misalnya jangan berkecil hati Pak. Karena apa Pak? Karena menguatkan. Percaya nggak Pak Karmanto semakin kuat karakternya? Percaya. Yang selanjutnya ilusi bahwa semua penguatan positif efektif bermanfaat. Yang selanjutnya ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Nah, ini adalah yang terjadi dengan murid. Coba saya tanya ke Bapak Ibu semuanya. Coba dari A dan B tadi kita peragakan sebagai murid dan guru. Coba yang guru yang mana? Ya guru Neng. Ya Bu Neng Ayu. Pak Karmanto sebagai murid. Nah, Pak Karmanto itu yang coba sekarang yang posisi kontrolnya Bu Neng Ayu atau Pak Karmanto? Yang punya posisi kontrol? Murid, bagus sekali. Karena Pak Karmanto dia megang kertas. Nah, megang kertas. Jadi yang punya posisi kontrolnya itu murid. Iya Pak ya. Nah, murid. Jadi coba kalau guru Bu Neng Ayu tadi coba kalau marah-marah, kamu ini pokoknya gimana caranya diambil kertasnya dipaksa. Yang terjadi sama Pak Karmanto nggak akan dikasihkan.
Ya Pak ya. Nah, setelah gunting kayu dengan lembut ya, mungkin hatinya kena, hatinya Pak Karmanto langsung tersentuh. Nah itu sebagai perwujudan kita kepada murid. Yang punya posisi kontrol itu murid. Kita sebagai guru itu gimana cara untuk mendapatkan apa yang diinginkan murid itu nggak harus marah-marah seperti itu ya. Itu adalah bentuk paradigma menggenggam. Ya Bu ya. Kalau kita sudah seperti ini enak, kalau murid itu sudah seperti ini enak ya Bu ya. Enak, terbuka, enak. Nah tapi kan kita bukanya ini loh yang bingung. Ya, kalau murid itu udah terbuka semua ini dari pemikirannya terbuka, kita ngasih apa enak Bu. Kalau dia masih gini aja, kita paksa, oh iya, kita ini iya aja, cuma ini nggak akan terbuka. Next Pak. Oke, ini sesungguhnya yang memiliki kontrol itu. Yang pertama stimulus respon. Kita mencoba mengubah agar orang lain berpendapat sama dengan kita. Ini saya lakukan ini Bu. Gimana caranya orang lain itu biar pendapatnya berpandangan sama dengan kita. Itu adalah stimulus respon yang saya lakukan. Teori kontrol yang sesuai itu ada di sebelahnya. Kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Nah kalau kita udah pemikirannya ini enak kita Bu. Kalau kita masih di sini kayak saya, tapi masih di sini mau arah sini. Nih. Ya kan kita selama ini kan kita gimana caranya mengubah orang lain itu pandangannya sama dengan kita tujuannya. Tapi itu susah Bu. Seperti itu. Kita lebih enak kita berusaha memahami pandangan orang lain. Nah itu akan lebih enak. Selanjutnya perilaku buruk dianggap sebagai suatu kesalahan. Jadi kalau ada murid yang berbuat kesalahan itu ya berperilaku buruk. Iya Bu ya. Sama seperti saya yang saya pandang seperti itu Bu. Nah seharusnya itu semua perilaku itu memiliki tujuan. Murid yang perlakuannya salah itu tujuannya apa sih? Ya cari perhatian, bagus sekali Bu. Nah seperti itu. Nah selanjutnya orang lain bisa mengontrol saya. Ya, misalnya kita dikontrol dengan kepala sekolah. Nah, misalnya ini Pak Dirinya nggak apa-apa saya bilangnya. Seharusnya hanya saya yang bisa mengontrol diri saya. Kalau sudah yang mengontrol Bapak Ibu sendiri lebih enak. Selanjutnya pemaksaan ada pada suatu bujukan gagal. Nah, jadi kita sering maksa kan. Kalau kita bujuk gagal mesti maksa, benar nggak Bu? Misalnya gini, anak-anak silakan duduk. Anak-anak silakan duduk. Nah, lama-lama kan jadi tinggi. Nah seperti itu. Seharusnya kolaborasi dengan konsensus menciptakan pilihan baru. Kita kolaborasi dengan anak. Model berpikir menang kalah ini yang kalau guru mesti menang ya Bu ya. Dengan murid guru itu mesti menang apa kalah? Menang pasti. Gimana caranya menang? Ada nggak yang guru kalah dengan murid? Ada ya Bu ya. Tadi kan sebagian kecil ya Bu ya. Nah itu seharusnya model berpikir menang-menangan. Kalau konsep berpikirnya murid bagus kita kembangkan Bu. Seperti itu. Next Pak. Nah ini disiplin positif. Disiplin positif itu Anda tidak bisa mengontrol orang lain tadi yang sudah saya sampaikan itu. Jadi makna disiplin itu belajar kontrol diri dengan menggali potensi kita agar tercapai tujuan mulia, yaitu menjadi seorang yang kita inginkan. Nah selanjutnya di sini semua perilaku memiliki tujuan. Murid itu melakukan hal yang salah itu ada tujuannya Bapak Ibu. Ya, yang pertama itu bersangkutan dengan teori motivasi untuk menghindari hukuman, untuk mendapatkan imbalan, untuk menghargai diri sendiri, dan yang terakhir adalah nilai-nilai kebijakan universal. Itu akan mewujudkan keyakinan kelas. Nah, itu dari dua ini motivasi dari luar, karena dia takut ya Bu ya, menghindari hukuman. Misalnya saya olahraga, ada yang telat
saya gini aja udah muridnya udah takut kan, tapi nggak tahu di belakang kita nanti Bu, karena dia hanya menghindari hukuman untuk mendapatkan imbalan, mendapatkan penghargaan. Ya tuh, saya nanti kalau sama Pak Karmanto bagus, saya akan diberikan bintang, diberikan pujian, saya akan mendapatkan pujian seperti itu ya Bu ya. Saya dapat bintang 3. Itu adalah motivasi. Itu adalah motivasi dari luar, dari guru Bu ya. Motivasi itu timbul dari orang lain. Nah, selanjutnya di sini nih, ini motivasi intrinsik ini sudah dia bisa menghargai dirinya sendiri. Dia sudah menanamkan nilai kebajikan universal dan keyakinan kelas. Nah, di sini ada lagi model berpikir menang-menangan, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan baru. Ini ada 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol ini nanti akan kita lihat videonya seperti apa. Biasanya saya Bu ya, saya tuh masih berada di sini, posisi penghukum dan pembuat rasa bersalah. Saya masih di sini Bu. Selamat datang kepada Bapak Kepala Sekolah yang luar biasa. Kita kasih aplaus. Oke, saya lanjut ya Pak ya, mau izin ya Pak ya. Oke, selanjutnya, nah dari 5 posisi kontrol itu, ini penghukum dan pembuat rasa bersalah. Penghukum itu apa-apa dihukum. Itu lebih keras ya Bu ya. Ada yang kedua lagi, pembuat rasa bersalah. Misalnya udah disapu bersih. Tadi Pak Karmanto novel ya Pak ya. Ada siswa yang pakai sepatu masuk tiba-tiba. Pak Karmanto gimana bilangnya Pak? Biasa aja Pak. ini sepertinya cek. Kurang makan, terlalu sabar. Ini bukan Pak Karmanto ini ya Bu ya. Nah, mesti yang saya lakukan, saya akan bilang seperti ini. Nak, kamu itu nggak kasihan sama teman-teman, nggak kasihan sama bapak. Tadi loh, teman-temanmu sudah ngepel dari tadi. Kamu kok datang masuk? Nah, itu masuknya di sini. Murid itu seolah-olah merasa bersalah banget. Ya nggak Bu? Terus dia itu ya Allah. Itu sama kayak penghukum, cuma dia Oke Bu, siap. Oke, terima kasih Bu. Jadi yang kedua itu sama, tapi dia agak halus ya Bu ya, halus. Kalau ini mami, ini saya gitu ya Bu ya. Seperti itu. Nah, ada lagi yang posisi teman. Posisi teman kayak Pak Karmanto tadi. Gimana Pak tadi Pak? Ada yang masuk? Biasa coba santai aja bro, santai. Kan ada yang tipe guru seperti itu ya. Udah nggak apa-apa. Kamu tuh nggak usah belajar, nggak apa-apa nanti naik. Tenang aja, ada saya. Ada yang seperti itu tidak Bu? Ada masih ya. Saya maksudnya ya. Selanjutnya ini pemantau ini. Pemantau itu apa-apa bicara dengan ini sekolah nggak boleh seperti ini. Misalnya dia berangkat jam 7.40, peraturan sekolah itu jam segini udah masuk, kamu baru masuk. Nah, seharusnya yang sesuai itu adalah manajer. Ya Bu ya. Saya juga masih berusaha. Saya masih di sini Bu, terus terang masih di sini. Ini kadang ya teman juga. Kalau di sini saya belum Bu, saya juga masih belajar ini. Kalau manajer itu dia tanya, misalnya tadi ya Pak ya, masuk ke dalam kelas yang sudah dipel, tanya, Dek, kenapa sih kamu kok masuk? Oh gini Pak, apa nggak ada cara lain? Gimana solusinya? Coba sekarang solusinya gimana? Oh gini Pak, saya akan bersihkan kembali. Nah, cocok. Nah itu timbul dari hati anak itu sendiri. Nah akhirnya anak ngepel balik kan Bu, dibersihin lagi, beres. Gitu ya. Itu udah manajer nih. Segitiga, ada lagi segitiga restitusi. Nanti akan saya
saya kemarin udah mempraktekkan sama Adel sama Kalista. Ya, ya. Udah saya praktekkan, tapi baru ini di depan layar ya, belum di kehidupan sekolah. Saya mungkin kalau sudah itu kan, oh jadi seperti ini tahu. Nah sekarang ini realitas kebutuhan kita berbeda Bu. Kebutuhan setiap guru aja berbeda ya Bu ya. Beda. Kebutuhan dasar manusia itu ada 5. Nanti akan saya sampaikan terus pakai sahabat. Nah, coba Bu, ini sebenarnya disiplin itu bahasa Latin yang artinya apa Bu? Belajar. Sebenarnya Bu, arti disiplin dari bahasa Latin itu artinya belajar. Tapi yang terjadi, paradigma yang terjadi saat ini seperti ini. Mungkin ini ya, sesuatu yang dilakukan seorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Benar nggak Bu? Benar, saya juga masih di sini Bu. Jadi anak itu kalau disiplin itu supaya patuh. Ya. Anak itu disiplin itu sebenarnya ketidaknyamanan menurut saya Bu ya. Kalau anak patuh itu apa nyaman Bu? Anti anak loh Bu. Nah, tertekan biasanya kurang nyaman. Seperti itu, geser Pak. Jadi disiplin apa Bu? Belajar ya, pengertian sungguhnya dari bahasa Latin tadi Bu. Bukan yang kayak sebuah tadi. Nah ini nilai kebijakan universal itu ada pada profil pelajar Pancasila. Profil pelajar Pancasila kita ada 6. Beriman, mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong, kreatif. Ini Bu, ini yang sedang digalakkan di IKM ya Bu. Ya, implementasi kurikulum merdeka ini berhubungan dengan profil pelajar Pancasila. Geser Pak. Nah, teori motivasi perilaku manusia untuk menghindari ketidaknyamanan jelas, untuk mendapatkan imbalan jelas. Nah, yang terakhir ini untuk menghargai diri sendiri, ini yang akan kita coba bersama. Kalau murid sudah bisa menghargai dirinya sendiri, murid akan enak seperti itu Bu. Kadang kita itu kalau ngajar itu, apakah Ibu sudah bisa menghargai diri sendiri Bu? Apakah sudah bisa Bu? WK sudah bisa Bu? Kalau saya belum bisa Bu. Jadi menghargai diri sendiri itu, kita itu mengajar itu menghargai diri sendiri. Oh, saya mengajarnya itu gini, santai sejenak seperti itu. Bisa menghargai diri sendiri. Kalau kita bisa menghargai diri sendiri, insya Allah orang lain juga akan menghargai kita. Nah, yang 2 ini tadi masih eksternal dan yang ini adalah internal, tumbuh dari dalam peserta didik itu sendiri. Nah, ini yang ngomong siapa Bu? Yang jadi Mantara tadi, KHD tadi. Coba Bu Nurjana dibaca Bu. Merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap buat memerintah diri sendiri. Oke Bu, ini yang saya tangkap. Selama ini kita hanya memerintah ya Bu. Apakah kita pernah memerintahkan diri sendiri? Pernah tidak Bu? Saya sendiri belum pernah merasakan itu Bu. Apakah Bapak Ibu juga sama rasanya dengan saya Bu? Sama Bu? Sama. Jadi menurut Gereja Dewantara itu, merdeka itu kita tidak hanya memerintah orang lain, tapi memerintah diri sendiri. Itu yang paling utama dan susah. Saya kalau perintah diri sendiri belum bisa saya Bu sampai saat ini ya. Jadi saya pengennya perintah yang lain pokoknya. Gimana caranya orang lain harus mau dengan saya seperti itu. Next Pak. Oke, ini dihukum oleh penghargaan. Nah, di sini ada teorinya ya. Ini teorinya itu menurut Ovikon 1993 bahwa penghargaan itu memiliki pengaruh jangka pendek dan jangka panjang. Anak kalau tidak dikasih penghargaan maka motivasi akan turun lagi. Seperti itu. Jadi anak itu mengikuti hanya akan mendapatkan penghargaan.
Yang selanjutnya penghargaan menghukum. Ya, penghargaan menghukum itu jadi sebenarnya itu adalah hukuman gitu loh, tapi hukumannya dalam bentuk penghargaan. Ya, jadi anak yang tidak mendapatkan penghargaan itu merasa seperti dihukum ya Bu ya, seperti saya. Saya itu kalau nggak pernah mendapatkan penghargaannya. Saya di sekolah ini, saya itu merasa di pojok sendiri gini loh Bu. Merasa di pojok. Kok saya ini nggak pernah dihargai sih sampai bingung saya ini. Ya Pak Didin ya. Ya, benar. Kok saya tuh nggak pernah dihargai gitu. Saya merasa di pojok seperti itu. Nah, mungkin kalau untuk Pak Armanto pernah dihargai Pak. Pernah ya. Nah, Pak Armanto udah pernah dapat penghargaan. Gimana dia dapat penghargaan lagi? Dapat penghargaan. Nah, saya ini merasa terhukum, nggak pernah dihargai. Seperti itu Bu ya. Itu buat murid yang lain yang tidak mendapatkan penghargaan. Selanjutnya penghargaan mengurangi ketepatan. Ya tadi, dia kalau tepat, kalau ada penghargaan, kalau nggak ada penghargaan ya udah seperti itu. Penghargaan tidak efektif. Penghargaan merusak hubungan, jelas. Hubungan saya sama Pak Armanto tadi, Pak Armanto udah dapat penghargaan, saya nggak pernah dapat, pasti hubungannya beda ya Pak ya dengan gurunya. Next Pak. Sama terus. Nih, ini bentuk program kebajikan ini harusnya yang diterapkan ini Bu. Kita kasih apresiasi dalam bentuk kebajikan. Beri dukungan secara khusus, beri pengakuan secara pribadi, beri pengakuan kepada semua murid secara bergantian ya Bu ya. Jadi yang kita kasih apresiasi kebajikan itu bukan hanya siswa yang bisa Bu ini secara bergantian tadi. Ya, misalnya Pak Didi itu masih penghargaan ke Pak Armanto terus Pak saya loh Pak. Diperhatikan loh Pak saya loh Pak. Pak Didi, halo. Seperti itu ya. Ajeng diperhatikan loh Pak. Seperti itu bergantian ya Bu ya. Kalau semua dapat apresiasi, wah semangat semuanya tapi loh Bu, semuanya nggak hanya yang favorit tadi, dapat penghargaan tadi. Nah, berikan pengakuan secara konsisten itu harus dilaksanakan terus Bu, jangan sampai berhenti. Fokus pada prosesnya bukan hasilnya. Nah, contoh pengakuan nih. Kemarin saya perhatikan, nilai kebajikannya, rasa empatimu besar sekali, gitu ya. Padahal ini siswa yang biasa aja, tapi dia peduli. Dia nggak pinter sih sebenarnya. Nah, kita kasih gitu aja dia udah semangat dia. Kok rasanya empatimu bagus sekali ya Nak? Gitu. Nah, situasinya pada saat menolong murid di sekolah, begitu. Nah, ini sudah termasuk apresiasi kebajikan, bukan penghargaan tadi. Ini kan bisa kita terapkan ke semua orang ya Bu ya. Nggak hanya murid yang berprestasi ya Bu ya. Nah, seperti itu. Next. Oke, sekarang Bapak Ibu tuliskan. Coba ini tindakan guru ini hukuman atau konsekuensi? Coba siapa yang apa kayak tadi ya Bu ya, ngomong langsung aja ya Bu ya. Ini coba siapa yang mau menjawab nomor 1? Hukuman itu. Ya, apa Bu? Kalau menurut saya itu Hukuman. Kenapa Bu? Karena siswa hanya menjalankan perintah seperti mencatat 100 kali. Dia tidak akan hanya dengan menulis saja, dia tidak akan menyadari kesalahannya. Tapi jika dia memahami konsekuensi, kalau sudah beda hukuman dengan konsekuensi. Kalau hukuman itu datangnya dari perintah guru, kalau konsekuensi itu dibuat berdasarkan keyakinan atau kesepakatan bersama. Oke, tepuk tangan buat Bu Iko. Oke, Bu Iko yang pertama hukuman. Yang kedua, Bu Tika coba nomor 2. Itu hukuman atau konsekuensi? Oh, hukuman. Oke, kata Bu Tika hukuman ya. Nomor 3, Bu Nur.
ngasih hukuman. Kenapa Bu? Push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Hukuman ya, suruh pusat ya. Yang mulai nggak hukuman tuh konsekuensi itu membersihkan dengan air di meja tulis karena tak simbol pada saat belajar. Terus? Oh iya, menggantikan kertas tugas teman yang tadi coret-coret. Ini paling banyak pakai. Kalau konsekuensi itu datangnya dari rasa tanggung jawab. Coba Bu, coba yang terakhir Bu Ika, ini konsekuensi apa hukuman? Tinggal satu. Kalau terakhir lari mengelilingi lapangan basket itu hukuman. Hukuman. Coba ada yang lain Bu, yang nomor 5 ada yang konsekuensi kah? Coba Bu Ferda. Terakhir. Coba yang terakhir Bu Ferda. Kalau tadi Bu Ika tadi hukuman, minum. Yang terakhir nih Bu, yang lari mengelilingi, ya mohon maaf. Hukuman ya. Hukuman. Kenapa Bu? Tadi kok masuk pelajaran PJOK? Ini yang saya lakukan ini Bu. Ini kan saya lakukan. Kalau ada yang telat, ya berarti hukuman. Nah iya. Hukuman. Iya. Oke, ada yang, oh ada gitu loh, yang lain. Ada nggak ya? Nggak ada ya? Pak, moga Pak. Pak Kepala. Iya Pak. Enggak nyampe Pak. Kalau dia nggak tahu sudah. Baterai di nanti kan? Ada. Oke, terima kasih. Pertama, mohon maaf Bapak Ibu, saya terlambat. Baru megang. Sumpah. Biasa. Saya lanjutkan. Pertama, permohonan maaf dari saya datang terlambat karena biasa menjadi sulit kritis Bapak Ibu. Ya, tetap saja meskipun tidak di sekolah, di rumah pun juga bisa kami turun langsung disambut dengan tamu yang sangat luar biasa. Oh bulan nggak Belum. Belum. Ayo. Cik. Maksud dia? Kalau mana? Jadi ya, ini tadi yang saya lakukan. Sampai sekarang saya masih menggunakan ini Bu. Jadi kalau ada yang telat, Follow. itu 10 menit saya suruh pemanasan sendiri di depan. Ya. Pemanasan sendiri, Ya. ya. Atau mengelilingi ini lapangan ini. Ini saya lakukan, bener ini. Monggo Pak. Oke, langsung ke konteks tentang restitusi tadi. Restitusi segitiga, cara penyelesaian masalah dengan siswa dengan cara coaching yang dimana muaranya adalah menyadarkan siswa. Artinya dari pertanyaan ini tinggal lihat konteksnya Bapak Ibu, konteks awalnya. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Jika konteksnya di awal adalah di mana kesepakatan kelas atau kesepakatan ketika belajar siswa itu membuat kesepakatan belajarnya. Jika saya salah, saya lari mengelilingi lapangan basket 2 kali. Jika itu dalam konteks kesepakatan, maka itu bukan hukuman. Itu adalah kesadaran diri dari siswa karena sudah di awal jika melakukan kesalahan apa konsekuensinya adalah lari 2 kali mengelilingi lapangan basket. Tetapi jika ini tiba-tiba disuruh guru karena kamu terlambat silakan lari mengelilingi lapangan basket sebanyak 2 kali, itu yang dinamakan hukuman. Tapi kalau ini memang sudah menjadi kesepakatan kelas, ini adalah konsekuensi yang harus ditanggung oleh siswa. Artinya secara garis besarnya adalah konsekuensi itu adalah kesadaran dari siswa atas kesalahan yang sudah dilakukan. Yang namanya hukuman adalah ketika tidak ada dalam kesepakatan, siswa disuruh
dikongkon kalau guru, misal siswa salah, kamu harus lari, kamu harus push up, kamu begini. Itu yang tidak diperbolehkan, itu yang dinamakan hukuman. Tapi kalau semua itu sudah masuk dalam kesepakatan kelas, keyakinan kelas, maka itu bukan hukuman. Itu yang dinamakan restitusi, menyadarkan siswa atas kesalahan. Terima kasih Pak. Oke, tepuk tangan buat Bapak Komsa kita, luar biasa. Oke, terima kasih Pak Idin. Ini luar biasa, Pak. Oke, luar biasa. Jadi menurut Pak Idin tadi, kalau ada kesepakatan itu namanya konsekuensi. Tapi kalau tidak ada kesepakatan, hukuman. Coba next Pak. Nah, oke, benar semua ya Bu ya. Benar semua ya Bu. Benar. Jadi yang nomor yang terakhir ini termasuk konsekuensi. Karena menurut saya Bu, siswa itu terlambat 10 menit. Dalam waktu 10 menit itu siswa, saya sudah menyuruh keliling Bu. Ya Bu ya, saya suruh keliling siswa ke situ. Muter ini loh Bu. Nah, kalau ada siswa yang terlambat kan tidak mengikuti pemanasan. Nah, akhirnya dia daripada saya suruh keliling luar, maka saya keliling lapangan. Karena apa? Karena masih berhubungan dengan pembelajaran seperti Ibu. Kecuali misalnya ini Pak Karmanto lagi. Pak Karmanto dulu kelas 6, terlambat kamu lari keliling lapangan. Itu apakah berhubungannya Bu? Dengan pembelajarannya Pak Karmanto ngajar matematika. Apakah berhubungan dengan matematika lari itu Bu? Tidak ada hubungannya. Nah, jadi konsekuensi ini boleh dilakukan asal berhubungan dengan pembelajaran yang akan kita lakukan. Itu namanya konsekuensi. Saya juga awalnya itu sebelum tahu Bu, ini hukuman Bu saya. Tapi setelah saya tahu, oh berarti saya menyuruh anak itu konsekuensi lah ya. Nah, setelah itu timbul anak yang sudah telat 10 menit, ya sudah langsung lari keliling lapangan seperti itu. Nah, itu sudah konsekuensinya seperti itu. Ya, Pak Karmanto yakin nggak pernah nyuruh anaknya keliling lapangan ya Pak? Ya, luar biasa. Next Pak. Oke, nah ini perbedaan hukuman dan konsekuensi ini. Itu ya, hukuman itu sesuatu yang menyakitkan. Bener nggak Bu? Ya. Bener nggak? Yang dihukum itu sakit nggak sih? Sakit. Kalau konsekuensi, sesuatu yang harus terjadi. Ya, misalnya numpahin air. Kan harus bersihin itu kan wajar ya, kemudian harus terjadi untuk menyelesaikan masalah itu. Gitu. Membuat anak sakit sama, anak membenci kedisiplinan. Ya, jadinya anak itu akan benci. Berat banget. Nah, kalau konsekuensi itu anak menghargai disiplin seperti itu. Dan selanjutnya yang terakhir itu marah, rasa bersalah, dipermalukan, merasa tak dihargai, pasti ya Bu ya. Ya karena dia misalnya datang telat tuh, dia berada di depan tuh, mesti udah marah, merasa bersalah, dipermalukan kan di depan kelas sendiri kan, tak dihargai lagi. Tadi pagi ini terjadi Pak. Buat anak-anak yang tadi ya Bu ya, ternyata itu masih hukuman. Tapi untuk kedepannya berarti untuk jadi konsekuensi, berarti jadi keyakinan bersama bahwa ketika melaksanakan pembiasaan itu harus mengikuti, nggak mainan ngobrol, nggak nakalin temennya. Kalau sampai ngobrol atau menyakiti teman atau yang kayak tadi nggak menghargai yang di depan, nah berarti konsekuensinya mereka jadi di depan. Iya, betul. Sama itu. Oke, kita kasih aplaus dengan buat nomor berapa. Oke, geser Pak. Itu identitas gagal itu hukuman. Nah, ada yang terakhir tadi yang dibilangin Pak Kapsa kita yang luar biasa tadi namanya restitusi. Restitusi itu bicara hati ke hati Bu. Ya. Jadi kalau konsekuensi kan dia tahu kalau saya begini maka akan begini seperti itu ya. Kalau restitusi ini menyelesaikan masalah tanpa masalah. Ini kayak pegadaian lah, Pak ya. Oke, geser Pak. Nah, ini restitusi.
Coba dibaca Pak Armanto. Apa itu restitusi? Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka ingin menjadi, tujuan mulia, dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Oke, seperti itu. Jadi restitusi itu nanti ada segitiganya, Bu. Segitiga restitusi. Nanti akan saya lihatkan videonya, Bu. Jadi restitusi itu bicara, kamu kenapa sih seperti ini? Jadi kita cari solusinya bukan dari kita, Bu. Solusinya dari murid sendiri. Kamu bisa merubahnya apa? Keyakinan kelas apa sih yang udah ada seperti itu? Next, Pak. Nih, ciri-ciri restitusi. Belajar dari kesalahan, memperbaiki hukuman, tawaran, bukan paksaan. Terus Pak, next Pak. Mengapa tidak peraturan saja? Mengapa harus keyakinan kelas? Ya, mengapa kita memilih peraturan harus menggunakan helm? Ini buat apa Pak? Kak Karmanto. Kenapa sih Pak Karmanto itu menggunakan helm ketika naik motor Pak? Untuk Menghindari benturan. iya, itu apa? Nilai kebajikannya apa? Faktornya apa? Faktornya menghargai diri sendiri, Pak. Bukan takut dengan polisi. Bukan Pak, bukan. Kalau saya takut bilang. Ya itu takut ditilang ya Pak. Nah ternyata itu menggunakan helm jika mengendarai roda 2 itu adalah keselamatan ya Bu ya. Ya. Tapi kan kalau Bu Nurjana tadi sama kayak saya kan, pakai helmnya kalau ada polisi kan seperti itu. Nah jadi ini ada nilai kebajikan apa Bu? Keselamatan ini Bu. Sebenarnya yang polisi ajarkan itu ada nilai keselamatan yang nomor 2. Bu Ika coba Bu. Nilainya kesehatan. Iya nilai kesehatan. Jadi pas waktu itu Bu ya, waktu corona itu suruh pakai masker itu biar apa sih? Ya biar sehat, ada nilai kesehatannya di sini. Nah ini yang akan kita tanamkan pada murid. Misalnya anak jajan sembarangan, itu nilainya apa sih? Ya, merusak kesehatan. Kan ada kesehatan juga Bu. Nah biar terhindar dari kayaknya. Yang terakhir nih, mengapa kita memiliki peraturan harus ada tepat waktu untuk mengikuti pelatihan? Nilai apa sih? Ya disiplin, betul sekali. Ini kadang kita belum tahu gitu loh. Kenapa sih kita pakai helm? Tapi saya udah tahu semua. Next Pak. Nah ini peraturan kelas yang paling kecil ini dari kelas ya. Peraturan kelas itu akan menciptakan keyakinan kelas. Kalau peraturan itu dia tidak memaksa, dia yakini loh. Dia terus meyakini, bukan hanya untuk di peraturan. Saya harus yakin. Kalau saya nggak nyapu itu apa yang terjadi gitu? Apa Bu kalau nggak nyapu? Kotor itu buat siapa juga? Buat keberlangsungan pembelajaran. Kalau buang sampah di laci, kan sama tuh Bu. Nah, jadi peraturan ini menimbulkan keyakinan. Keyakinan ini akan menimbulkan lingkungan positif dan jadi budaya positif. Iya betul sekali Bu. Geser Pak. Ini kesepakatan kelas. Ini kesepakatan kelas. Ini ada nilainya. Nilai tadi loh Bu. Ya. Nilai apa? Nilai kebajikan tadi loh. Misalnya nih, ini yang saya buat di kelas nih seperti ini. Datang tepat waktu, mengucapkan salam. Ini kata-katanya sudah benar ya Bu ya. Jadi kata-kata yang negatif kan tidak boleh terlambat. Nah, tapi dia udah kata-katanya udah positif. Datang tepat waktu, mengucapkan salam. Nah, itu udah kata positif. Nah, ini ada yang lebih bagus lagi Bu. Ada yang kesepakatan kelas yang menanamkan nilai kebajikan. Yang kami, guru dan murid saling menyayangi.
Gitu. Kalau kita dari menyayangi kan udah datang tepat waktu, ya. Selanjutnya menjaga kebersihan sekolah. Menjaga kebersihan sekolah kan, biar belajarnya nyaman ya Bu ya. Nah di sini kita bilang kami murid yang bersemangat belajar. Semangat belajar itu timbul dari mana? Ya dari sini, menjaga kebersihan dan yang lain-lain. Ya, terus aktif dalam pembelajaran, berdoa sebelum kegiatan itu. Kami murid yang peduli dengan teman-teman. Itu. Nah ini adalah kata-kata yang mengandung nilai kebajikan. Ada nilai sayangi. Kalau saling menyayangi kan murid enak ya Bu, kita sayangi dia. Gitu. Pak. Nah ini keyakinan kelas, kita ada tabel Y dan tabel X, kita ada terdengar, terlihat, dan berperilaku. Nah misalnya, terus Pak next Pak. Nah sebenarnya seperti ini nih, kita hormat ya, hormat, kita menghormati. Itu dengan tabel Y-nya itu terdengar itu, yuk bantu kita bisa selesaikan ini bersama. Terus terlihatnya seperti apa? Terlihatnya berempati terhadap perasaan orang lain. Perilakunya seperti apa sih? Perilakunya tersenyum ramah, ya kayak Pak Armanto yang ramah. Nah, sekarang untuk yang tabel T seperti ini tampak seperti apa dan tidak tampak seperti apa. Itu yang pertama, datang tepat waktu. Terus tidak tampak itu datangnya selalu terlambat, begitu. Oke Pak, selanjutnya Pak. Udah Bu. Sekarang ini ada lagi ya, ada pertanyaan lagi. Ini keyakinan kelas ini nilainya apa Bu? Nilai kebajikan tadi. Coba yang nomor 1, selalu kembalikan buku ke tempatnya. Disiplin ya. Kenapa? Ya biar tertib kan, selalu mengembalikan buku ke tempatnya kan, harus belajar buat itu kan dia menanamkan sifat kedisiplinan kepada Oke, bagus sekali. Mungkin ada yang lain? Mami juga nih, ada mungkin nih. Karena kesepakatan itu kan sudah dibuat bersama. Kalau selesai belajar, bukunya harus dikembalikan ke tempat semula. Itu disiplin. Iya, dilihat sama disiplin ya Mia. Iya. Coba ada yang lain nggak? Sepakat. Ini nilainya aja Bu, nilai kebajikannya aja Bu. Tertib. Iya, bagus sekali. Tertib gimana Bu? Sama. Kalau ngambilnya di situ, membalikannya di situ. Oke, bagus sekali. Pertanyaan buat guru-guru kita. Tanggung jawab. Oke, selanjutnya dilarang mengganggu orang lain. Keamanan. Ada lagi? Kenyamanan. Ada lagi? Menghargai. Bagus sekali Bu. Ada lagi? Kasih sayang. Ya, bagus sekali Bu. 3. Oke, selanjutnya hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Ya, tepat waktu. Ada lagi? Disiplin. Bagus sekali Bu. Ada lagi? Ya, itu. Ada lagi ya coba. Dilarang melakukan kekerasan. Kasih sayang. Ada lagi Bu? Toleransi. Terus dilarang menggunakan narkoba. Sehat. Bagus sekali. Terus bergantian atau menunggu giliran. Antri ini loh, antri apa Bu? Antri itu nilai kebajikannya apa sih? Tertib, disiplin, gunakan masker, kesehatan, jangan berlari di kelas atau koridor, keselamatan. Coba Pak, kita benar apa nggak sih Pak? Ya. Ya, yang pertama tanggung jawab. Jadi kalau ngambil itu harus dikembalikan itu tanggung jawab, seperti itu. Dilarang untuk menghormati, ya benar semua ya, seperti itu. Next Pak. Next, ini kebutuhan dasar manusia itu ada 5 Bu. Jadi murid itu berbuat kesalahan itu bukan dari kemauan dia loh Bu, karena 5 kebutuhan dasar ini ada yang tidak dipenuhi.
Yang pertama ini bertahan hidup. Ini yang berhubungan dengan fisik, ya Bu ya. Coba ada nggak murid yang ngantukan? Ada. Nah, itu sarapan nggak Bu? Sarapan. Nah, itu kira-kira ngantukan itu dia ada yang kurang mana ini Bu? Dari lima kebutuhan dasar manusia ini. Itu udah setelan pabrik kan? Wah, kalau udah setengah pabrik susah ya Bu. Oke, coba kita apa namanya menerka kira-kira apa sih yang bertahan hidup? Kenapa Bu bertahan hidup? Karena Kalau ngantukan, Ya, ngantukan Bu. murid ngantukan, murid yang selalu ngantuk di kelas itu berkaitan dengan bertahan hidup karena dia memenuhi kebutuhannya misalnya pada malam hari. Iya, betul. Anak pondok contohnya ya. Nah dituntut anak pondok itu kalau malam itu ngaji, terus ada ini. Jadi mereka harus mengikuti itu. Iya. Jadi untuk bertahan hidup karena yang jelas gini Bu, kalau bertahan hidup ini berhubungan dengan fisik, berhubungan dengan fisik kita. Kalau yang 4 ini berhubungan dengan perasaan jiwa kita. Coba Bapak Ibu semuanya, kasih sayang dan rasa diterima pengen nggak Bu di sekolah ini Bu? pengen lah. Pengen kan? Semua pengen. Penguasaan nih dapat bintang ini. Pengen nggak kita menguasai semuanya, menguasai IT, pinter berkolaborasi, mengatasi masalah tanpa masalah. Ya Bu, ya pengen nggak Bu? Saya pengen juga. Kesenangan pengen senang nggak? Pengen senang nggak? Nah tapi senang kan hak setiap orang ya Bu ya, seperti itu. Terus kebebasan pengen bebas nggak Bu? Pengen. Nah seperti itu. Ini adalah 5 kebutuhan dasar. Nah ini yang dipengenin Ibu itu sama dengan yang dipengenin oleh peserta didik Bu. Ternyata sama ya Bu, keinginan kita sama keinginan peserta didik itu sama ternyata. Peserta didik itu juga pengen kasih sayang, pengen diterima, pengen menguasai semua sebenarnya peserta didik itu Bu. Pengen dia dan jiwanya pengen sama kayak kita. Pengen kesenangan juga loh Bu, pengen senang dan pengen bebas, nggak pengen dikekang. Oke Pak, next Pak. Oke, 5 posisi kontrol tadi. Coba dibuka di YouTube Pak. Kan nggak ada suaranya ya. Coba Bu, kita akan melihat 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol. Gimana?